على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا فقها في الدين. آمين يا رب العالمين. Pelajaran hari ini di dalam kitab Is'afu Ahlil Iman bi Wadhaif Syahri Ramadan. Di sini bab baru yang menerangkan tentang al-wisal, puasa wisal, puasa sambung, nyambung. Jadi dari sahur dia puasa sampai maghrib dia nggak buka, terus lagi disambung lagi sama dia sampai sahur lagi terus sambung. Nah, puasa yang seperti ini diperbolehkan atau tidak? Nah, di sini hadis ini menerangkan tentang bagaimana itu puasa wisal. Apakah diperbolehkan ataukah dilarang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? An-nahyu 'anil wisal. Di sini larangan orang berpuasa wisal, disambung puasanya 3 hari, 4 hari, 5 hari. Bahkan tadi ada sahabat sampai 15 hari dia sambung puasanya, sama sekali dia nggak buka. Nah, di sini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Rasulullah melarang kita untuk menyambung puasa kita, tidak diperbolehkan. Faqala rajulun minal muslimina fa innaka tuwasil ya Rasulullah. Akan tetapi pada saat Rasulullah melarang sahabat untuk berpuasa wisal, disambung puasanya tersebut, ada sahabat yang mengomentari Rasulullah SAW seraya mengatakan, ya Rasulullah, kau berpuasa wisal. Ketika kau melarang orang untuk tidak berpuasa wisal, sedangkan dirimu berpuasa wisal, disambung puasanya, kau pun melakukan itu. Maka Rasulullah mengatakan, wa ayyukum mithli. Ada enggak orang di antara kalian itu seperti aku? Kalau seandainya ada orang yang seperti kalian itu seperti aku, ya enggak apa-apa. Tapi kan faktanya enggak ada orang yang seperti aku ini, enggak ada. Dan wisal ini adalah khususiyah, khususiyah yang hanya dikhususkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kita ini sebagai umat Nabi besar Muhammad harus mengikuti setiap daripada perbuatan yang Nabi besar Muhammad. Tapi kan tidak semua perbuatan itu kita ikutin. Ada sesuatu hal yang memang dikhususkan untuk Nabi besar Muhammad, seperti nikah lebih dari 4. Itu hanya khusus untuk Nabi Muhammad. Salah satunya termasuk puasa ini. Yang menyambung puasa ini hanya dikhususkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baik, ini bagus, tapi tidak untuk kita, hanya untuk Nabi besar Muhammad. Jadi ada beberapa perkara-perkara walaupun itu dikerjakan oleh Nabi besar Muhammad, tapi tidak diharuskan untuk kita. Karena di sini Nabi Muhammad mengatakan, wa ayyukum mithli, siapa orang yang seperti aku ini, siapa di antara kalian? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasgini. Sesungguhnya aku bermalam dan di malam hari pun aku tidak makan, akan tetapi yang memberikan aku makan, yang memberikan aku minum itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan yut'imuni wa yuskini alal haqiqah. Ada yang mengatakan secara hakikat. Hakikatnya Allah beri Nabi Muhammad makan, Allah beri Nabi Muhammad minum. Ada yang mengatakan makna daripada yut'imuni wa yuskini itu adalah Nabi Muhammad diberikan makanan hati oleh Allah, minuman hati oleh Allah. Hatinya itu yang diberikan asupan oleh Allah, bukan zatnya, bukan orangnya yang dikasih makan, bukan, tapi hatinya yang diberikan makan. Karena hati ini kan perlu makan. Kita mendengarkan nasihat itu makanan hati. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan, hati ini kalau selama 3 hari tidak mendengarkan daripada nasihat, maka hati ini akan mati. Jadi jangan sampai lewat 3 hari. Ya, kalau sudah lewat 3 hari nggak pernah hadir majelis, maka itu orang hatinya sudah
mati, berarti perlu ditagziah, perlu disuntik lagi, perlu dibius lagi, perlu dikasih makan lagi itu orang. Dengan dia menghadiri majlis-majlis seperti ini. Akan tetapi sebagian daripada sahabat abau an yantahu anil wisal. Sebagian daripada sahabat mereka enggak mau ngikutin. Mereka pengen terus puasa wisal. Mereka pengen terus nyambung puasanya. Maka dikarenakan mereka pengen terus nyambung puasanya, wa shala bihim yauman thumma yaum. Nabi Muhammad akhirnya ikut puasa wisal sama mereka. Ya sudah, kalau kalian enggak mau ngikutin, ayo kita puasa wisal. Puasa wisal akhirnya Nabi Muhammad sehari sudah lewat. Thumma yauman, kemudian di hari berikutnya puasa lagi wisal. Kemudian setelah mereka puasa wisal selama 2 hari, ra'aul hilal. Mereka melihat hilal. Karena ini mungkin di bulan Sya'ban. Akhirnya mereka melihat hilal, maka kata Nabi Muhammad, "Lau ta'akhkhara al-hilalu lazidtukum." Kalau seandainya hilal ini terlambat saja, kalau seandainya hilal ini enggak kita lihat pada hari ini, maka aku akan tambahkan lagi. Terus aku tambahkan lagi wisal, tambah sampai kalian enggak mampu untuk puasa wisal. Ini Nabi Muhammad katakan seperti itu agar sebagai munakil lah, kayak ganjaran, kayak hukuman bagi orang-orang yang enggak mau nurut sama apa yang diucapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sebagian daripada ulama mereka sepakat bahwasannya kita dilarang untuk berpuasa wisal. Ada yang mengatakan tahrim, ada yang mengatakan tahrimnya ini bukan tahrim tanzih ya, ada yang mengatakan tahrim tanzih. Tahrim tanzih itu dilarang tapi la yalzam. Bukan sesuatu hal yang wajib kita jauhi, wajib kita hindari, wajib kita harus patuhi. Kalau tanzih cuman dilarang kita untuk melakukan. Kalau kita tinggalkan, insyaallah kita dapat pahala. Pahala apa? Pahala taat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini beliau katakan al-wisal at-tarku fi layalis siyam lima yuftiru bin nahar bil ghasb. Dia tinggalkan apa yang seharusnya dia bisa makan di siang hari, dia tinggalkan itu di malam hari. Itu namanya wisal. Fa yakhruju man amsaka ittifaqan wa yadkhul man amsaka jami'al laili aw ba'dahu. Maka ini masuk bagi orang-orang yang memang dia tidak makan di setiap malamnya. Di semua malamnya itu misalnya terhitung malam dari maghrib. Jadi dari maghrib sampai pagi lagi dia enggak makan. Itu dikatakan wisal atau ba'dahu atau sebagiannya. Qalahu fil fathi wa fil hadithi dalilun ala tahrimil wisal. Dan di dalam hadis ini sebagian ulama mereka beristinbat mengambil hukum bahwasannya kita diharamkan untuk berpuasa wisal. Li'annahu al-aslu fin nahi wa huwa ma dhaba ilaihi al-aktsar. Dan ini kebanyakan daripada ulama bahkan madzhabul arba'ah, sebagian daripada mereka berpendapat bahwasanya puasa wisal itu haram. Karena kita perlu. Jadi ada sebagian sahabat itu dulunya tuh dia ibadah terus, dia puasa wisal terus, dia sholat tahajud terus, sampai dia punya bini dia lupa, dia punya kewajiban dia lupa. Akhirnya Nabi besar Muhammad mengatakan ya, ana ini makan, ana ini minum, ana punya waktu untuk keluarga ana berikan hak untuk keluarga ana berikan hak untuk diri ana, dan ana juga memberikan hak untuk Allah yang seharusnya memang wajib ana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Nabi Muhammad itu mengajarkan, ana ini orang yang paling mulia, orang yang paling agung, orang yang paling disayang sama Allah saja, itu ana masih membagi waktu yang punya, ana bagi waktu keluarga, ana bagi waktunya, ana makan, ana minum. Masa inti yang sekelas sahabat enggak mau makan, enggak mau minum, enggak mau bagi waktu untuk keluarga, untuk diri sendiri seperti itu. Lidalik di dalam mazhab Syafi'iyah itu mempunyai 2 opsi di dalam puasa wisal. Sebagian daripada mereka mengatakan tahrim, haram. Adapun sebagian juga daripada mereka mengatakan karahah, makruh. Hakadha iktasara alaihi an-Nawawi. Secara ringkas Imam Nawawi mengatakan cuma seperti itu. Tentunya nantinya
Kalau kita belajar tentang lintas mazhab nanti disebutin semua. Dalil mereka mengharamkan itu apa, dalil mereka memakruhkan itu apa, nanti disebutkan semua. Tapi di kajian bukan di sini. Nah, ada kitab-kitab khusus yang mengkaji. Jadi ada kitab yang hanya menyebutkan hukum. Puasa apa? Haram. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Puasa ini gimana? Hukumnya sunnah. Tapi ada kitab yang lebih lebar lagi. Bukan hanya hukumnya saja disebutkan. Cara mereka mengambil ini hukum wajib, ini hukum makruh, ini hukum sunnah pun ada. Tinggal nanti kita saja mau memperluas atau tidak, itu tinggal bagian daripada kita. Wa qad nassa Syafi'i fil ummi ala annahu mahdhur wa dhahaba al-ba'du ila annahu la yuhramul wisal. Bagian daripada mereka mengatakan wisal enggak haram. Tapi nahyuan karahah tanzih. Jadi enggak haram, tapi dianjurkan untuk kita tinggalkan. Tapi bukannya sesuatu yang yalzam. Kalau sesuatu yang yalzam berarti haram. Kalau ini enggak. Kalau tanzih bukan sesuatu yang yalzam. Dianjurkan untuk meninggalkan, tapi kalau memang mau melakukan itu ya tidak apa-apa. Lima rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin an rajulin minas sahaba qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil hijamah wal muwasalah wa lam yuhrimhuma ibga'an ala ashabi. Jadi dalilnya apa? Dalilnya mereka katakan itu makruh bukan haram. Dalilnya bahwasannya Nabi Muhammad pernah melarang sahabat untuk di dalam bulan puasa itu mereka enggak boleh hijamah, ya, bukan bulan puasa secara ini, hijamah dan muwasalah menyambung puasanya, tapi cuman melarang, bukan mengharamkan. Ibga'an ala ashabihi. Sebagian daripada sahabat karena masih melakukan daripada hal-hal tersebut. Oleh karena itu, sebagian daripada sahabat mereka secara terang-terangan mengatakan bahwa Nabi Muhammad enggak mengharamkan. Oleh karena itu, sebagian daripada mereka masih melakukan setelah dilarang. Idzalik wasalu ba'dan nahi. Mereka tetap menyambung puasanya setelah ada larangan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadalla ala annahum fahimu anna an-nahya litanzih. Sini ada. Fadalla ala annahum fahimu anna an-nahya litanzih. Nahyu tanzih. Nahyu tanzih bukan haram secara mutlak. Wa illa lamma aqdamu alaih. Kalau seandainya mereka tahu itu adalah haram, maka enggak mungkin mereka lakukan. Sahabat itu orang yang paling nurut sama Nabi besar Muhammad. Kalau mereka ini tahu ini larangan haram, mereka enggak mungkin kerjakan. Karena mereka tahu ini adalah larangan tanzih, maka mereka tetap melakukannya. Jadi ada sebagian ulama mentafsil. Tafsil itu apa? Merincikan, membagi. Kalau bagi orang tersebut wisal puasa sambung itu adalah sesuatu hal yang susah, maka haram bagi dia. Tapi kalau seandainya dia sudah terbiasa untuk berpuasa wisal tersebut, maka tidak haram. Tapi untuk kita yang lebih baik kita tidak usah puasa saja. Terkadang orang puasa Ramadan aja masih susah. Terkadang puasa Ramadan aja masih susah, apalagi mau wisal. Maka di sini ada sebagian daripada sahabat mereka berpuasa itu sampai 15 hari, sambung terus 15 hari. Wa qawluhu inni abitu ila akhir huwa mahmulun 'alal haqiqah. Huwa mahmul 'alal haqiqah. Ada yang mereka membawa makna ini secara hakikat bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul diberi makan, diberi minum oleh Allah secara hakikat. Ada yang mengatakan Ibnu Qayyim al-murad ma yughdihi Allah taala min ma'arifih. Allah berikan asupannya dia itu daripada ma'rifah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dan apapun yang Allah berikan di dalam hati Nabi besar Muhammad daripada kelezatan orang bermunajat kepada Allah. Makanya enggak heran kalau seandainya wali-wali itu ketika mereka baca Al-Qur'an itu lidah mereka itu terasa kayak madu, manisnya itu manis madu. Jadi kalau mereka bulan puasa di siang hari sebagian daripada aulia itu mereka enggak mau baca Al-Qur'an. Ketika ditanya kenapa ente enggak mau baca Al-Qur'an,
Padahal Ramadan bulan Al-Quran. Karena setiap ana mau baca Al-Quran itu lidah ana itu terasa kayak ada madunya. Jadi ana takut batal. Ada sebagian lagi daripada mereka yang sholatnya itu nggak ada tumakninah. Jadi sholat langsung baca Fatihah, baca surat, langsung ruku, langsung i'tidal, langsung cepat. Kenapa? Ente cepat sholatnya? Karena kalau ana lama-lama sholatnya, ana bisa keluar mani. Ana sholat bisa keluar mani. Kenapa? Karena lezat tadi. Jadi di dalam bermunajat itu memang ada kelezatan. Kapan kita bisa rasakan? Itu nanti setelah kita betul-betul istiqomah. Makanya ada sebagian daripada mereka mengatakan juga, ana bisa tahu lezatnya orang sholat di shop pertama itu kapan? Setelah ana istiqomah selama 20 tahun. Ana istiqomah selama 20 tahun, di situ ana baru tahu bermunajat atau beribadah itu lezat. Setelah 20 tahun. Makanya kalau kita dengar cerita-cerita sahabat, kalau mereka balik dari perang, itu busur panah itu masih di badan mereka. Ya, busur panah masih di badan mereka. Kapan mereka cabut itu busur panah? Ketika mereka dalam keadaan sholat. Dalam keadaan sholat baru dicabut mintanya. Kenapa? Minta dicabut dalam keadaan sholat? Karena nggak berasa. Ketika sholat mereka nggak rasakan apa-apa. Jadi kalau mau dicabut silahkan. Dalam keadaan sholat. Nah, kalau kita sholat malah ngebayangkan apa-apa hal-hal yang tidak terbayang di saat kita lagi sekarang ini ya. Kunci mobil, kunci rumah, kunci toko atau fulanah atau siapa, nggak kebayang sekarang. Ketika waktu sholat tahu, ingat barang yang hilang kita tahu waktu sholat. Ya, seperti itu. Ada orang anak kalau buang air besar itu baru ada inspirasi ya. Baru ada pikiran-pikiran yang cemerlang. Ketika Ketika buang air besar, tempat kotor. Dia katakan seperti itu. Banyak orang katakan seperti itu. Kapan pikiran-pikiran baik itu datang? Atau penemuan-penemuan baru itu datang? Pemahaman-pemahaman itu datang kapan? Ketika dia dalam keadaan di kamar mandi. Makanya orang-orang yang lama kamar mandi itu berarti banyak ngelamunnya, banyak pikirannya, bayangannya banyak. Itu kan pikiran-pikiran orang-orang Gharb, orang-orang barat sana. Mereka berpikir seperti itu. Bahkan ada pernyataan daripada mereka seperti itu. Nah, kita nggak seperti itu. Kapan kita bisa dapat ilmu? Kapan kita bisa dapat pemahaman? Kapan kita bisa dapat kelezatan? Itu ketika kita bermudawamah, kita istiqomah di dalam beribadah kepada Allah. Baru dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh, orang yang giat di dalam beribadah, di dalam bermunajat, di dalam belajar, di dalam melakukan daripada sunnah Nabi besar Muhammad. Apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka orang-orang seperti itu akan kami tunjukkan daripada jalannya menuju ridhonya Allah, menuju ridhonya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya dikatakan yut'amuni wa yusqini rabbi, itu adalah ghidaul qulub, itu adalah asupan buat hati Nabi besar Muhammad, itu bisa saja. Karena memang kita sebagian orang merasakan itu kelezatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qurrati ainihi bi qurbihi wa tana'umihi bi hubbihi, dan menjadi kedekatan dengan Allah itu menjadi qurrah ain. Apa qurrah ain? Ya, penyujuk hati Nabi besar Muhammad, pelipur hati Nabi besar Muhammad ketika dia dekat dengan Allah. Tana'um bi hubbihi, menikmati. Nabi Muhammad itu cinta sama Allah itu menikmati, bukan hanya sekedar orang berkata ana cinta sama Allah, ana beriman kepada Allah, tapi di belakang itu kebalikannya. Dia lupa, dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah puasa,
dia nggak pernah berbuat baik, apakah itu dikatakan dengan cinta? Orang ketika mencintai dia yatana'am, dia merasa nikmat, wasyauq ilaih, rindu, kangen. Rasa rindu, rasa kangen itulah yang menjadi asupannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tawabi'u dzalika min al-ahwal allati hiya ghidha'ul qulub wa tan'imul arwah wa qurratul ain wa bahjatun nufus wa lil qalbi war ruhi a'dhamu ghidha'in wa ajwaduhu wa anfa'uh. Dan bagi hati dan ruh itu adalah paling tingginya asupan. Paling tingginya asupan dan paling dermawan dan paling manfaat, paling bagus dan paling manfaat. Ya, jadi kalau seandainya kita mau beri diri kita ini asupan paling baik, ya asupan yang ada di hati kita ini, yang ada di ruh kita ini, itu lebih baik daripada kita makan-makan yang zahir, makan nasi dan selainnya. Tamam. Hadis yang kedua, Ibnu Umar. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله الله عليه وسلم عليه لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني أخرجه البخاري ومسلم. Tamam. Jadi di sini sama, hadisnya sama, menjelaskan tentang hadis yang di atas. Cuman di sini di hadis ketiga ada penambahan, Nabi Muhammad melarang inti jangan wisal. Tapi kalau seandainya ada di antara kalian ingin menyambung daripada puasanya, maka falyuwasil hatta sahar. Inti boleh sambung puasanya tapi sampai sahur. Jadi ketika sahur inti makan lagi. Jangan sampai inti sambung sahur nggak makan terus sampai besok lagi, jangan. Jadi kalau seandainya memang pengen wisal, disambung itu puasa, maka sambunglah sampai sahur, sampai sahur. Tamam. إني لست كهيئتكم إلى آخره دليل على أن الوصال يختص به وقد أرشد إلى علة ذلك بقوله إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني. يستفاد من هنا ومما ذكر أن كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق أمته إلا ما خصه الدليل وجواز معارضة المفتي فيما أفتى به إذا كان بخلاف حاله ولم يعلم المستفتي بسر المخالفة. وفيه الاستكشاف عن حكمة النهي وفيه ثبوت خصائصه صلى الله عليه وسلم وأن قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عام مخصوص وفيه ما كان عليه صحابة رضوان الله عليهم من المبادرة إلى الاقتداء بغير ما نهاهم عنه. Di sini menjelaskan anni lastu kahayatikum, ucapan Nabi Muhammad yang mengatakan aku ini bukan seperti kalian, itu bahasanya dalil. Di sini para ulama beristinbat bahwasannya ini adalah puasa wisal, ini hanya dikhususkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yustafadu min huna wa mimma dzukira anna kulla hukmin thabata fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam thabata fi haqqi ummatihi. Setiap hukum yang ditetapkan kepada Nabi besar Muhammad, maka hukum tersebut juga ditetapkan kepada umat dan Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad dapat perintah di dalam Isra Mi'raj untuk sholat 5 waktu. Kita sebagai umatnya juga diharuskan untuk sholat 5 waktu. Illa ma khassahu dalil. Kecuali sesuatu hal yang sudah dikhususkan. Dari mana kita tahu dikhususkan? Nanti ada dalilnya. Ada dalilnya ya, yang mengkhususkan bahwasannya ini perbuatan hanya dikhususkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jawazu mu'aradatul mufti fi ma afta bihi idza kana bi khilafi halih wa lam ya'lam al mustafti bi sirril mukhalafah. Dan di sini juga ada dalil diperbolehkannya bertentangannya seorang mufti dari apa yang dia fatwakan. Tapi di sini boleh asalkan dia melihat dulu kondisi orang al-mustafti. Al-mustafti ini orang yang minta fatwa, orang yang datang sama orang yang berilmu, yang
meminta suatu hukum. Nah, kalau seandainya hukum yang harus diberikan itu bertentangan, maka tidak apa-apa selagi seorang mufti itu memang orang mufti yang hakim, yang bijaksana. Makanya daripada salah satu syarat mufti itu harus hakim, dia harus bijaksana, dia harus bisa melihat ini orang yang minta fatwa seperti apa, nah, yang cocok diberikan hukum untuk dia seperti apa. Makanya di zaman-zaman para sahabat seperti Sayyidina Umar Ibn Khattab, terkadang ada dua orang datang kepada beliau meminta hukum dengan permasalahan yang sama, akan tetapi dijawab dengan jawaban yang berbeda. Jadi ini misalnya minta hukum sama, bagaimana hukum puasa, ini juga minta bagaimana hukum puasa untuk dia, tapi ketika keluar ini hukumnya berbeda. Nah itu bagaimana? Itu nggak apa-apa. Itu tergantung orang yang memberikan hukum tersebut. Makanya dia harus bijaksana. Dia harus mengetahui orang yang meminta hukumnya seperti apa. Wa fihi al-istikshaf an hikmatin nahyi wa fihi thubut khasaisihi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna qawlahu ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah amun makhsus. Jadi perkataannya Allah bahwasannya di dalam jati diri Rasulullah SAW itu adalah contoh suri tauladan yang terbaik. Hasanah jadi sifat, jadi contoh yang terbaik. Tapi ini ini perkataan yang umum, nanti ditaksis, nanti dikhususkan. Mana taksisnya? Nanti dalil-dalil yang lain. Imma dalilnya daripada Al-Quran, imma dalilnya daripada Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanbih. تمسك ابن حبان بظاهر هذه الأحاديث على تضعيف الأحاديث الواردة بأنه صلى الله عليه وسلم كان يجيع ويسد الحجر على بطنه من الجوع، لأن الله تعالى كان يطعم رسوله ويسقيه إذا وصل، وكيف يتركه جائعا حتى يحتاج إلى شد الحجر على بطنه وما يغني الحجر. قال الحافظ في فتحه: وقد أكثر الناس من الرد عليه، وأبلغ ما يرد به عليه أنه أخرج في صحيحه من حديث ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فرأى أبا بكر وعمر فقال: ما أخرجكما؟ قال: ما أخرجنا إلا الجوع. فقال: وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع. الحديث. وهذا الحديث يرد ما تمسك به. وأما قوله وما يغني الحجر من الجوع فجوابه أنه يقيم الصلب، لأن البطن إذا خلا ربما ضعف صاحبه عن القيام لانثناء بطنه، فإذا ربط عليه الحجر اشتد وقوي صاحبه على القيام، حتى قال بعض من وقع له ذلك: كنت أظن الرجلين تحملان البطن فإذا البطن تحمل الرجلين. انظر إلى الحديث المذكور في شمائل الإمام أبي عيسى الترمذي فإنه ذكره مطولا، وأشار إليه سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه في أبيات لطيفة تثير دواعي الحب والشوق بقوله: ولم أرى كالإسلام عزا لأمة ولا مثل أبيات الأراشي ما شاء الله. نبي وصديق وفاروق أمتي وخير بني حواء فرعا وعنصرا فوافوا لميقات وقدر قضية، وكان قضاء الله قدرا مقدرا إلى رجل نجد يباري بجوده شموس الضحى جودا ومجدا ومفخرا، وفارس خلق الله في كل غارة إذا لبس القوم الحديد المسمرة، ففدى وحيا ثم أدنى قراهم فلم يقرهم إلا سمينا متمرا. قوله تسحرنا أي أكلنا السحور بفتح السين ما يؤكل في وقت السحر. أما بالضم فهو مصدر. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة أي صلاة الصبح، فقال أنس: قلت لزيد: كم كان قدر ما بين الآذان والسحور؟ قال: هو قدر قراءة 50 آية، أي متوسطة لا طويلة ولا قصيرة.
لا سريعة ولا بطيئة. ويجوز نصب قدر خبرا لكان المقدرة في جواب زيد لا في سؤال أنس لئلا تصير كان واسمها من قائل والخبر من آخر. ففي الحديث استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجر لأنه ini bab lain dah. Waktu sahur min al-lail. Terus وقت السحور من الليل عن أنس وقت السحور من الليل عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال فسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية رواه الشيخان. terus في الحديث استباب تأخير السحور وتقريبه من الفجر لأنه أقرب إلى المقصود من حفظ القوي. وفيه بيان وقت السحور من الليل وتقديره بعمل البدن. وكانت العرب تستعمل هذا كقولهم قدر حلب شاة وقدر نحر جزور. وإنما عدل سيدنا زيد إلى تقدير بالقراءة للمناسبة الواضحة وأن الوقت وقت عبادة وتلاوة ولذا لم يكن قدر درجة ونحوها. قال العارف بالله ابن أبي جمرة في بيان حكمة تأخير السحور كان صلى الله عليه وسلم ينظر ما هو الأرفق بأمته فيفعله لأنه لو لم يتسحر لاتبعوه ويشق على بعضهم ولو تسحر في جوف الليل لشق أيضا على بعضهم ممن يغلب عليه النوم وقد يفضي إلى ترك صلاة الصبح في وقتها أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر وفيه تقوية على الصيام لعموم الاحتياج إلى الطعام ولو ترك لشق على بعضهم ولا سيما من كان صفراويا وقد يغشى عليه ويفضي إلى الإفطار في رمضان. وفي الحديث تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة وجواز المشي بالليل للحاجة لأن زيد بن ثابت ما كان يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الاجتماع على السحور وفيه حسن الأدب في العبارة لقوله تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما يشعر لفظ المعية بالتبعية. Tamam. Di sini menjelaskan bab lain yang mana di sini menjelaskan di dalam waktu sahur minal lail. Kapan sih waktu sahur? Waktu sahur itu kapan? Ini yang warid yang datang daripada Nabi besar Muhammad. Diriwayatkan daripada sahabat Anas an Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhuma qala tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sahur bareng bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila shalah. Kemudian Nabi Muhammad habis sahur langsung salat. Qultu, kemudian aku berkata, kam kana bainal adani was sahur. Bagaimana sih jarak antara azan sama sahur? Jaraknya seperti apa? Qala qadru 50 ayat. Kadarnya kadar 50 ayat. 50 ayat orang yang baca Quran tilawah, tadabbur. Bukan orang yang baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Enggak. Tapi yang tadabbur, bacanya yang betul-betul. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nah, dihitung kita baca Quran selama 50 ayat. Nah, di situ lah jaraknya antara sahur sama azan. Sahur yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin lah jaraknya mungkin kalau 50 ayat 15 menit mungkin ya, ada 15 menit mungkin seperti itu. Itu sahurnya Nabi besar Muhammad. Qauluhu tasaharna ay akalna, perkataannya tasaharna ay akalna, kami makan bareng. Nah, di waktu sahur. As-sahur di fathis sin, as-sahur sa di fathis sin ma yu'kal fi waqtis sahar. Nah, yang dimakan di waktu malam hari itu. Amma bid-dhamm fa huwa masdar. Kalau dengan dhammah maka dia masdar. Tsumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila shalah ay salat as-subuh. Qala Anas qultu li Zaid. Anas ini berkata dengan Zaid. Jadi
ketika Zaid ini meriwayatkan hadis kepada Anas bahwasannya kami makan bareng di waktu malam bersama Rasulullah, kemudian Rasulullah itu berdiri untuk sholat, maka Anas berkata, jaraknya antara ente sahur sama sholat Nabi Muhammad itu bagaimana? Maka Zaid katakan qadru khamsina ayat, kadar 5 ayat. Ay mutawassithah, la tawilah wala gasirah, la sari'ah wala bati'ah. Kadar 50 ayat yang tengah-tengah. Orang bacanya nggak pelan banget, orang bacanya nggak ngebut banget. Suratnya juga bukan surat yang panjang banget dan bukan surat yang pendek. Itu. Dan di dalam hadis tersebut istihbab takhirus sahur. Nah, jadi ketika adanya hadis ini, para ulama mengatakan bahwasannya kita disunnahkan untuk takhirus sahur, untuk memundurkan waktu sahurnya. Jadi itu kalau paling enak misalnya imsak jam 4:30, sahurnya jam 4 atau jam 4 lewat 10 kalau memang kita mau mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad. Nah, kalau anak diajarkan sama anak punya guru, itu kita itu di dalam waktu sahur harus lebih jaga-jaga. Misalnya imsak pukul 4:30, imsak yang terjadwal itu pukul 4:30. Nah, kita sudah mulai imsak, jangan 4:30-nya, jangan. Kita mulai imsaknya nanti ketika jam 4:30 kurang 10 misalnya. 4:30 kurang 5. Jadi sebelum jadwal imsak kita sudah harus imsak. Kalau kita mau jaga. Itu diajarkan oleh guru anak. Nah, gimana kalau waktu subuh gimana? Kalau waktu subuh misalnya azan, jam 4:30 azan. Kita jangan langsung sholat. Sholat sunnah dulu, kita baca doa subuh dulu 10 menit perkiraan setelah azan baru kita sholat. Maka itu lebih berjaga-jaga di dalam waktu tadi. Nah, itu diajarkan oleh guru ana yang sudah menjadi adatnya orang-orang talim di sana. Maka di dalam hadis di sini adalah istihbab. Kita disunnahkan untuk sahurnya itu agak lama. Agak lama, bukan lama makannya, jamnya, jam sahurnya itu jam 4 misalnya. Jom, bukan makannya lama, Jom. Nah, kalau makannya lama itu lebih gawat lagi. Bukan sunnah itu namanya nanti. Fafil hadisi istihbab ta'khiris sahur wa taqribihi minal fajr li'annahu aqrabu ilal maqsud. Karena sahur yang dekat dengan fajar itu lebih bisa sampai kepada tujuan. Tujuan kita sahur apa? Tujuan kita sahur itu biar badan kita kuat. Biar badan kita kuat. Tujuan kita sahur. Jadi kalau seandainya orang sahur jam 3, subuh jam 4:30, berarti kan dia sudah sudah lewat waktu 1,5 jam itu. Terus dia nambah lagi sampai subuh sampai maghrib. Berarti kan kekuatan daya tahan tubuhnya itu udah berkurang. Tapi kalau seandainya dia sahurnya jam 4, mendekati daripada azan, maka itu lebih kuat. Nanti di siang harinya dia udah kuat. Nah, itu maksud orang sahur kan seperti itu, agar badannya siang hari kuat. Makanya lebih baik sahurnya mendekati waktu subuh. Itulah maksud daripada Nabi besar Muhammad. Maka Nabi Arab tas'amil hada kaqaulihim qadar halbi syah wa qadri nahri jazur. Jadi sebenarnya sahabat itu atau orang Arab itu kalau dia memberikan bahasanya kadar atau jangka waktu perbedaan antara azan sama sahur. Mereka itu nggak pernah maki qadar khamsina ayat, itu nggak pernah mereka katakan kadarnya itu 50 ayat, enggak. Mereka itu sering mengatakan kadarnya antara azan sama sahur atau antara jarak rumah ini sama ke sini, itu kalimat yang mereka katakan qadar halbisyah. Itu kadarnya itu orang yang memerah susu. Itu gimana? Misalnya susu sapi, susu kambing. Nah, mereka perah berapa lama lah. Nah, itulah kadarnya seperti itu. Tapi sahabat Zaid bin Sabit dia lebih menggunakan
dengan kalimat khamsina ayat, 50 ayat. Kenapa? Munasabah. Karena dia mencocoki. Yang lagi dibahas ini itu adalah bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan tilawah, bulan di saat orang itu membaca Al-Quran. Jadi daripada dia pakai kata-kata seperti sekadar orang yang memerah susu atau kadar orang yang menyembelih daripada hewan sembelihannya dia, daripada dia pakai kata-kata seperti itu, lebih baik dia katakan qadar khamsina ayat. Kadarnya itu seperti orang yang baca Quran 50 ayat. Lidzalik adala sayyidina ila at-takdir bil qira'ah lil munasabati al-wadihah wa anna al-waqt waqt ibadah wa tilawah walidha lam yakul qadra darajah wa nahwiha. Maka di sini kenapa? Kenapa sebagian ulama atau disebutkan Ibn Abi Jamrah mengatakan kenapa Nabi Muhammad itu mentakhir sahur, kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW yanzur ma huwal arfaq bi ummatihi. Nabi Muhammad itu ngelihat. Karena kan setiap perbuatan Nabi Muhammad ini akan dicontoh. Bahkan terkadang bisa jadi wajib di dalam hak umatnya. Makanya Nabi Muhammad itu enggak mau sholat tarawih di masjid. Takut memberatkan umatnya, akhirnya tarawih jadi wajib. Enggak mau bikin siwak itu wajib. Laula anna syuga ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau bukan aku enggak mau merepotkan umatku, maka aku akan wajibkan, perintahkan umatku untuk pakai siwak. Nabi Muhammad tuh enggak mau ngerepotin kita, enggak mau nyusahin kita, takut kita ini enggak mampu. Makanya di dalam peristiwa Isra wa Mi'raj itu kan pertama kali Nabi Muhammad itu diwajibkan untuk sholat 50 kali. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad turun berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Musa tanya, apa yang diwajibkan oleh Allah? Nabi Muhammad katakan, aku dan umatku disuruh untuk sholat satu hari 50 kali. Nabi Musa dengan kata-kata 50 kali ini langsung ngedon, langsung katakan dengan Nabi Musa, Muhammad, jangan, umatmu gak bakal mampu, wahai Muhammad. Sesungguhnya umatku ini adalah Bani Israel, Nabi Allah Musa. Bani Israel ini orang kuat, lebih kuat daripada umatmu, wahai Muhammad. Bani Israel aja gak mampu 50 kali. Ente mau suruh umat ente sholat 50 kali gak bakal mampu, ente naik lagi ke atas. Minta sama Allah untuk diringankanlah jadi 45. Turun lagi kepada Nabi Allah Musa. Berapa? 45. Kata Nabi Allah Musa, masih gak mampu. Naik lagi. Bolak-balik. Bolak-balik Nabi Muhammad dari Allah, Nabi Allah Musa sampai akhirnya 5 kali sholat. Ditanya sama Nabi Musa, berapa akhirnya? 5. Nabi Muhammad 5 kali. Nabi Musa ngomong lagi, 5 kali itu masih gak kuat umatmu, ente naik lagi, minta ringankan lagi. Maka Nabi Muhammad katakan, ana istahid, ana malu. Anda sudah malu sama Allah. Udah naik turun, minta ringankan. Ini udah 5 ana malu. Akhirnya ana ridho dengan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang betul terjadi. Kita aja sholat 5 waktu susah. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Makanya Nabi Muhammad itu lebih banyak memikirkan daripada umatnya, gak mau bikin kita susah. Makanya kenapa Nabi Muhammad bikin sahur itu ditakhir? Karena tadi karena sahur di akhir itu mungkin lebih mudah. Karena kalau sahurnya jam 3, kalau sahurnya jam 2, mungkin kita masih tidur. Dan itu pun lagi waktu nyenyak-nyenyaknya tidur. Nabi Muhammad ini gak mau kita itu tidak bangun sahur tuh gak mau. Maka sini bilang apa? Walau tasahhara fi jawfil lail la shadda aidan ala ba'dihim mimma yaghlib alaihi an-nawm. Kalau Nabi Muhammad itu mewajibkan sahurnya di pertengahan malam, takutnya kita ini gak bangun. Loh, sampai sahurnya aja kita dipikirkan Nabi besar Muhammad. Sampai kita bangun sahur aja masih dipikirkan. Makanya kalau kita berpaling dengan ajarannya,
kita berpaling dengan sunnahnya, kita lupa untuk salawat kepada Nabi besar Muhammad, maka sungguh kita ini umat yang betul-betul kurang ajar, yang tidak tahu etika, yang tidak tahu adab dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam hadis ini menunjukkan adab. Jadi di dalam perkataan kita bisa tahu. Jadi ente mau nilai orang, nilailah dari perkataannya. Karena yang keluar daripada mulutnya itulah yang mencerminkan daripada isi hati dia. Nah, di dalam lafaz tasaharna itu mengandung ibarat bahwasannya di sini ya, dari segi adabnya sahabat Zaid bin Sabit ini, dia bukan mengatakan dia nggak katakan tasaharna nahnu wa Rasulullah. Dia nggak katakan seperti itu. Tapi dia katakan tasaharna. Ya, hadisnya apa? Tasaharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dia nggak katakan tasaharna ma'a wa Rasulullahi atau tasaharna nahnu wa Rasulullah, dia nggak katakan seperti itu. Tapi dia katakan tasaharna ma'a Rasulillah. Di sini apa maksud daripada kata tasaharna ma'a Rasulillah? Wa fil hadithi ta'nisul fadil ashabahu bil mu'akalah. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasannya orang yang punya kedudukan tinggi, dia itu mau gitu. Dia itu mau makan dengan orang yang di bawahnya dia. Jadi jangan nganggep dengan kedudukan ente yang tinggi, terus ente nggak mau makan dengan orang yang di bawah ente. Jangan seperti itu. Rasulullah aja makan sama sahabat. Wa jawadul masyi bil lailil hajah. La'anna Zaid thabit ma kana yabit ma'an nabi. Wa fihi al-ijtima' 'ala as-sahur. Wa fihi husnul adab fil ibarah liqaulihi tasaharna ma'a Rasulillah wa lam yaqul nahnu wa Rasulullah. Dia enggak katakan nahnu wa Rasulullah tasaharna. Enggak seperti itu. Kami dan Rasulullah. Dia enggak katakan seperti itu. Kenapa? Lima yush'iru lafdhal ma'iyyah bit taba'iyyah. Karena lafaz ma'iyyah itu mengandung tabak. Ya, jadi kalau seandainya dia katakan nahnu wa rasulullah, wa ini kan ma'iyah. Sesuatu yang mengandung makna ma'iyah, maka di situ seakan-akan Rasulullah itu ngikut dia. Tabak, jadi tabak, jadi pengikut dia, padahal tidak seperti itu. Nah, jadi dia katakan kami ini makan sahur bareng Rasulullah. Bukan Rasulullah yang ngikut sahur bareng kami, enggak. Tapi kami sahur bareng sama Rasulullah. Nah, dari segi ibarat ini berbeda, dan dari segi ibarat ini menunjukkan adabnya seseorang bersama orang yang lebih tua atau pangkatnya lebih dari dia. Wa fi qawlihi kam kana bainal adani was sahur isy'arun bi anna as-sahur kana yaqa' minhu qabla al-adhan. Ay athani alladhi huwa adanul fajr as-sadiq walladhi yu'adzin bihi ibnu ummi maktum. Maksud daripada kadar azan dan sahur itu maksudnya bukan azan. Jadi kan ada azan yang pertama, ada azan yang kedua. Nah, yang dimaksud ini adalah azan yang kedua. Qala al-Imam an-Nawawi fil Majmu' ad-dukhul fi as-sawm bi tulu'il fajr wa tahrimu ta'am wa syarab wal jima' bihi huwa madhhabuna wa madhhabu Abi Hanifah wa Malik wa Ahmad wa jamaahul ulama min ashabat tabi'in. Waman ba'dahum wa kadzalika qala mithlu hadza ghairul Imam an-Nawawi min ashabil a'immatil arba'ah al-muqtadi bihim fi dinillahi azza wa jalla hatta qala al-Imam Asy-Syamsi Ibnu al-Qayyim bi tahdhib as-sunan dhahaba al-jumhur ila imtina'is sahuri bi tulu'il fajri. Maka jumhur mengatakan enggak boleh kita sahur dengan ketika fajar sudah terbit, enggak boleh. Wa huwa qaulul a'immatil arba'ah, ini perkataannya 4 daripada ulama mazhab. Wa amatu fuqaha'il amsari wahtaju bi qoulihi ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr wa bi qoulihi alaihi salatu wasalam al fajru fajrani fa ammal awwalu fa annahu la yahrumu at-ta'am wa la yahisul salah wa amma tsani fa innahu yuhramu at-ta'am wa yahillu salah rawahu al-Baihaqi fi sunanihi intaha. Nah, selesai. Jadi yang kita dapatkan daripada faedah kita belajar hari ini bahwasannya Nabi besar Muhammad SAW melarang kita untuk berpuasa wisal. Kita sambung puasanya. Dari buka kita sambung sampai sahur, kita sambung lagi sampai besoknya sampai besoknya lagi kita sambung, sama sekali kita enggak memasuki daripada
makanan ataupun minuman ke perut kita itu dilarang oleh Nabi besar Muhammad. Dan juga Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk bersahur mendekati daripada waktu subuh, karena itulah yang sesuai dengan maksud tujuan kita sahur. Tujuan kita sahur untuk menguatkan badan. Nah, kalau mau menguatkan badan, lebih cocoknya kita sahurnya itu di waktu fajar. Qauluhu tasahharu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jul, qasidah Jul. Zulkarnain. Atau Jum. Tamam. Kitab yang kedua di dalam adab, masih di nomor 18. Di sini beliau katakan qaddimil kabir wadal fadli fid diyafah wat takrim. Dahulukan orang yang besar. Dahulukan orang yang lebih besar, dahulukan orang yang mempunyai kedudukan di dalam penyambutan dan di dalam penghormatan. Ketika kita ada tamu juga, ketika kita ada tamu datang, beberapa orang yang mempunyai kedudukan, mempunyai ilmu, jadi jangan bingung lagi. Sekarang kita udah tahu adabnya. Jadi siapa sih yang harus kita dahulukan? Ketika ada beberapa orang yang duduk, yang mana mereka semua mempunyai kedudukan yang tinggi, jadi siapa yang kita dahulukan? Kita dahulukan yang lebih besar. Kita dahulukan yang lebih besar. Dan yang kedudukannya lebih tinggi di dalam salaman, di dalam memberi hormat, di dalam kita suguhin minuman, makanan, atau kita mau mencuci daripada tangannya untuk makan. Nah, orang yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, umur yang lebih tinggi, itulah yang kita dahulukan. Fabda bihi qabla ghairihi. Mulailah dengan orang-orang yang seperti itu sebelum yang lain. Tsumma man ala yaminihi fil majlis. Kemudian orang yang ada di kanannya. Jadi misalnya Ustaz Suhaimi nih, ini kanan dia. Kanan misalnya. Enggak usah nih Daniel. Daniel kanan. Di situ ada Ustaz Suhaimi, di situ ada siapa namanya? Zainuddin. Ini yang mana kanan ini? Yang mana kanan? Ini kanan, ini kiri. Kita mulai dulu, misalnya Daniel ini adalah orang yang terpandang. Amin, insyaallah jadi orang berilmu, orang yang terpandang, jadi kades, jadi presiden, jadi semua. Nah, ketika kita dapat tamu dan duduknya di majlis seperti ini, jadi kita dahulukan dulu Danielnya. Kasih minum Danielnya dulu. Habis itu mana yang mulai? Yang ini apa yang ini? Yang di kanan. Siapa yang di kanan? Yang di kanan ini dulu. Sampai satu baris itu selesai, baru mulai ke kiri. Nah, misalnya ini kanan nih. Kanan ini mana? Kanan ini. Kanan dulu, udah sampai sini pojok, baru ke kiri. Seperti itu. Tsumma man ala yaminihi bil majlis amalan wattiba'an li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengamalkan dan mengikuti daripada sunnahnya Nabi besar Muhammad. Wa dalilu dzalika, mana ini? Wa dalilu dzalika idhafatan ilal haditsain tsabiqain. Dalilnya mana? Dalil bahwasannya kita mendahulukan yang besar dulu di dalam menjamu mereka. Mana dalilnya? Udah di atas disebutkan. Nabi Muhammad pernah katakan kabir. Ketika ada dua saudara, yang satu kecil, yang satu besar, menghadap Nabi besar Muhammad, ingin berbicara dengan Nabi besar Muhammad, maka ketika yang kecil mau berbicara duluan, Nabi Muhammad katakan kabir, yang besar dulu. Ente dahulukan saudara ente yang besar. Ini dalilnya. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana. Bukan daripada golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Ahaditsu katsiratun jiddan. Hadisnya banyak. Wa ilaika jumlatan minha, dan untukmu kita diberikan sekelumit saja. Secara global hadisnya seperti apa? Bahwa Muslimun fi sahihihi fi babi adabit ta'ami wasyarabi wa ahkamihima an Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu qala
kunna idza du'ina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ta'amin lam nada' aydiyana hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadha' yadahu. Ini sahabat yang bernama Hudzaifah ibnu Yaman, dia berkata, kami ini kalau diundang sama Rasulullah ke suatu jamuan, maka kami ini enggak memulai makan kecuali Rasulullah dulu udah meletakkan tangannya. Ya, jadi ketika kita diajak orang yang besar untuk menghadiri acara, jadi jangan mulai makan dulu, sampai orang yang lebih tua atau ustadznya atau siapapun itu yang sudah meletakkan tangannya udah makan, baru kita makan. Ya, Din. Nah, Nurdin nih, penting adab ini buat Nurdin. Wa qad agadal Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fi kitabih Riyadhus Shalihin baban khasan fi hadzal mawdu'. Imam Nawawi meletakkan di dalam kitab, Imam Nawawi punya kitab namanya Riyadhus Shalihin. Dan di dalam kitabnya itu beliau letakkan bab khusus yang mengkaji tentang tema yang seperti ini. Wa awrada fihi ta'ifatan kabiratan minal ahadits aktasiru huna ala dzikri aktsariha wa unwanahu biqaulihi babu tawqiril ulama wal kibar wa ahlil fadli wa taqdimihim ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa idhari martabatihim. Apa babnya? Babnya tawqiril ulama, bab menghormati ulama, wal kibar, dan bab menghormati orang-orang besar, wa ahlil fadli, dan orang yang mempunyai kedudukan, wa taqdimihim ala ghairihim, dan mendahulukan mereka daripada orang-orang lain, wa raf'i majalisihim wa idhari martabatihim, dan mengangkat daripada tempat duduknya mereka, dan idhar, kita menampakkan daripada martabatnya kita tampakkan. Di sini ada ta'liq, tahu sudah ada ta'liq enggak? Qala al-Allamah Ibnu Allan. Ada ta'liq seperti itu? Qala al-Allamah Ibnu Allan rahimahullahu taala fi dalil al-falihin, dalil falihin syarah daripada Riyadhus Shalihin. Ta'liqan ala hadzal unwan alladhi anwana bihi al-Imam An-Nawawi hadzal bab ma yali. Tauqirul ulama ay ta'dhimuhum. Apa sih maksud dengan kita menghormati ulama? Ta'dhimuhum, kita mengagungkan mereka. Wa illam yakunu min dzawis sin. Walaupun mereka itu umurnya enggak tua, masih muda, tapi wajib kita menghormati dia. Wal kibar, dan orang besar. Apa maksud daripada orang besar? Ay fis sin, orang yang tua di dalam umur. Wa illam yakunu ahla ilmin, walaupun mereka bukan orang yang berilmu. Jadi misalnya kita lagi duduk, umur kita 30, ada orang yang 40. Walaupun dia bukan orang berilmu, orang yang 40 tahun ini harus kita dahulukan daripada orang yang masih usianya 30. Wa ahlul fadl. Ahlul fadl itu apa? Ahlul fadl minal karam wal muru'ah, orang yang mempunyai kemuliaan, orang yang mempunyai martabat. Muru'ah itu orang yang selalu menjaga, dia orang yang selalu memakai daripada sarung, kopiah, gamis, yang menjaga auratnya enggak kebuka, sesuatu hal yang kepribadiannya itu enggak dia tampakkan kepada orang-orang. Orang yang berakhlak seperti akhlaknya orang yang ada di zamannya. Muru'ah itu apa? At-takhalluq bi akhlaqi amsalih. Itu makna muru'ah. At-takhalluq bi akhlaqi amsalih. Itu makna muru'ah. Dia berakhlak dengan akhlak sezaman. Misalnya ustadz di kota Indonesia ini itu dikatakan ustadz berakhlak, itu ustadz yang seperti apa? Misalnya kalau di Bangka dikatakan ustadz berakhlak itu kalau seandainya dia paling tidak pakai sarung, dia pakai koko, dia pakai peci, dia pakai serban. Nah, itu sudah ustadz yang punya muru'ah. Itu ustadz yang berakhlak seperti itu. Atau kades tadi, atau presiden, atau orang-orang biasa. Tapi kan yang namanya walaupun orang biasa, tapi tetap ada akhlak. Ya. Orang keluar kampung nggak pakai baju itu bukan akhlak. Misalnya, kalau di kebun nggak pakai baju ya nggak apa-apa. Memang tempatnya. Tapi kalau dia keluar rumah, misalnya nggak pakai baju, nah itu bukan akhlak orang biasa. Nah, itu bukan muru'ah. Wasyaja'ah wa ghairiha
min khisalil kamal, orang yang berani, dan semua hal yang termasuk daripada kesempurnaan. Orang baik, berani, dan selainnya itu termasuk. Allati biha tatafadalur rijal, yang mana dengan itu diutamakan orang-orang. Laki-laki itu diutamakan dengan apa? Kita ini diutamakan dengan laki-laki yang lain dengan apa sih? Kalau berani, kalau kita jaga akhlak, kalau kita orang yang ngomongnya jujur, kalau kita yang kalau dititipkan suatu amanat pasti kita pegang dan kita kembalikan. Nah, itu maksud daripada orang ahli fadl. Wa taqdimihim ala ghairihim mimman lam yakunu kadzalika. Orang yang bukan orang alim, maka yang didahulukan orang alim dulu. Seperti itu. Raf'i majalisihim. Raf'i majalisihim maksudnya apa? Wa in kanuhum yanbaghi lahum Allah yatlubu raf'aha tawadu'an wa tiba'an li haditsin kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu haitsu yantahi bihil majlis wa idhari martabatihim adaan li haqqil haqq. Maksudnya misalnya ada ustaz, dia kalau adab Nabi Muhammad, misalnya sudah ada majlis, sudah dimulai majlis tersebut. Kalau seandainya ada orang mau datang, maka misalnya ini udah full nih, Inti jangan sembrono, inti lewat, inti langkain orang-orang itu 1, 2, 3 berapa sampai inti mau duduk sini. Enggak boleh. Karena ini bukan adabnya Nabi Muhammad. Jadi adab Nabi Muhammad bagaimana? Kalau seandainya majlis sudah dimulai dan sop-sop sudah rapi, udah full, nggak ada yang kosong sini, nggak ada yang kosong. Yang kosongnya cuma di situ. Inti duduk di situ. Nah, jangan sampai inti ngelangkain orang-orang dan inti mau duduk di depan. Itu bukan adab dari Nabi Muhammad. Nah, maksud daripada raf'i majalisihim, walaupun mereka itu dituntut seperti itu, tapi adabnya kita orang biasa ini, kalau kita melihat orang-orang yang besar seperti itu dan dia terlambat untuk menghadiri daripada acara-acara, maka kita yang majukan. Kita minta para hadirin untuk memberikan mereka jalan agar mereka bisa duduk di depan. Tamam. Maka ini maksud daripada bab yang ditulis oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab." Apakah sama orang yang belajar sama orang yang enggak belajar? Sama enggak? Enggak sama. An Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam ya ummul qaumah agra'uhum li kitabillah. Orang yang boleh imam untuk suatu kaum adalah orang yang paling fasih, orang yang paling benar bacaan Qur'annya, maka dia yang boleh jadi imam. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bisunnah. Kalau seandainya qiraahnya sama, dia ini bisa qiraah 10 qiraah, yang satunya juga bisa 10 qiraah, suaranya sama-sama bagus, tajwidnya sama-sama bagus, maka bagaimana? Siapa yang imam? Yang lebih tua, yang satu umur 30, yang satu umur 35, yang 35 jadi imam. Fa in kanu fi fa in kanu la ini fa in kanu fil qiraati sawa fa alamuhum bis sunnah bukan umur sunnah. Fa alamuhum bis sunnah, orang yang tahu dengan sunnah Nabi besar Muhammad. Fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah. Kalau seandainya di dalam qiraah sama, di dalam Qur'annya sama, di dalam sunnahnya sama, maka yang didahulukan siapa dulu yang datang. Misalnya ana dari Palembang, siapa nih mau dicontohkan? Abah Hana misalnya, sama-sama dari Palembang, bukan orang asli Bangka kan, Bangka. Akhirnya misalnya bacaan ana sama, pengetahuan tentang sunnahnya sama, maka yang didahulukan siapa dulu yang datang ke sini? Yang datang ke sini dulu abah, berarti abah dulu. Fa in kanu bil hijrati sawa'an fa aqdamuhum sinnan. Kalau bareng, ana datang sini sama abunya bareng. Ana tahun
taruhlah tahun 2020, Abi tahun 2020 juga datang ke Makkah bareng. Maka siapa yang lebih tua? Pasti Abu ya, karena anaknya, maka itu yang lebih dulu. Seperti itu, seperti itu. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyalini minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Jadi maksudnya liyalini itu ketika Nabi sholat. Jadi yang di belakang Nabi, yang lebih dekat sama Nabi ini orang-orang pintar dulu. Ya, misalnya imam sholat di tengah. Jadi di belakang Nabi Muhammad ini jangan sampai orang-orang yang nggak tahu ilmu sama sekali enggak. Tapi orang-orang yang di belakang beliau yang di saf pertama ini adalah orang-orang yang tahu ilmu, orang-orang yang tahu hukum sholat. Jadi kalau seandainya imam batal sholatnya dan imam keluar, yang menggantikan posisi imam adalah orang-orang yang tahu tentang hukum sholat. Nah itu maksudnya. Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, tsumma alladziina yalunahum, setelah mereka tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Kemudian di sini kita baca aja, ini hadis banyak kita baca. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma' bainar rajulaini min gatla Uhud, ya'ni fil gabar, thumma yaqulu ayyuhuma aktsaru ahdan lil Qur'an, fa idza usyira ila ahadihima qaddamahu bil lahdi, rawahu Bukhari. Jadi Nabi Muhammad juga kan dulu kan sering sahabat tuh berjatuhan perang tuh banyak. Kalau dikuburin itu pastinya langsung semua. Nah, sebelum dikuburin, misalnya ada 2 orang mau dikuburin di dalam kuburan satu yang sama. Nah, sebelum mereka dikuburin, Nabi Muhammad nanya dulu, siapa orang yang lebih paham sama Al-Quran di antara 2 ini? Siapa yang lebih paham tentang Al-Quran? Kalau seandainya ini lebih paham, ini lebih tahu, ini lebih jago dalam Al-Qurannya, ini dulu didahuluin, baru yang satunya. Sampai sebatas itu pun dijaga haknya sama Nabi besar Muhammad. Pas mati pun dijaga, karena itu memang suatu anugerah, suatu keagungan yang memang Allah khususkan untuk orang-orang yang berilmu, untuk orang-orang yang belajar, untuk orang-orang yang memahami daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad. Jadi di akhir hayatnya pun diperhatikan sama Nabi besar Muhammad. Bolehlah kalau orang hidup, kalau orang masih hidup kita nggak enak, kita menjaga perasaannya dia, mungkin nggak apa-apa. Tapi ini orang udah mati, ini orang udah meninggal. Tapi Nabi Muhammad masih menjaga daripada haknya orang tersebut. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arani fil manami atasawwaq bisiwakin faja'ani rajulani ahaduhuma akbaru minal akhar fanawaltu siwaka al-asghara faqila li kabbir wa dafa'tuhu lil akbari minhuma. Ini Nabi Muhammad itu mimpi diri beliau sendiri. Nabi Muhammad mimpi, maka beliau itu bermimpi atasawwaq bisiwak. Nabi Muhammad lagi bersiwak. Maka datanglah 2 orang laki-laki, yang satu besar, yang satu kecil. Maka siwak ini diberikan oleh Nabi Muhammad kepada orang yang kecil. Ketika Nabi Muhammad berikan kepada orang yang kecil, seakan-akan pada saat itu Nabi Muhammad mendengar ada orang berkata kabir, yang lebih besar dulu, Akhirnya diambil oleh Muhammad, dikasihkan kepada yang lebih besar. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama disyaibati al-muslimi. Termasuk daripada kita mengagungkan Allah adalah kita menghormati orang yang zisyaibah, yang orang yang sudah beruban. Maksudnya orang tua. Menghormati orang tua termasuk daripada syiarnya Allah. Wa hamilul Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi'an. Dan orang yang membawa daripada Al-Qur'an. Yani Al-Qur'an yang orang yang betul maksud itu ghairil ghali itu orang yang enggak berlebihan. Orang yang enggak berlebihan dan orang yang bukan yang mutasyaddid. Sini al-ghali al-mutajawidul had fit tasyaddud wal amal bihi wa tatabbu ma khafiya minhum wa ishtabaha alaihi min ma'ani. Jadi itu ada orang yang paham dengan tafsir Al-Qur'an, tapi dia itu tahu kadarnya. Dia enggak mau masuk ke dalam pemahaman tafsir yang enggak mungkin orang tahu. Seperti alif lam mim, qaf, nun. Itu kan makna-makna yang
tidak sebagian yang tidak semua orang tuh bisa tahu mana-mana tersebut. Yang hanya tahu makna tersebut hanya Allah. Kan makanya sebagian dalam kitab tafsir ketika mereka mentafsir alif lam mim, mereka katakan Allahu a'lam. Allah lebih tahu dengan maknanya. Nah, orang-orang yang seperti itu yang menjaga dalam mentafsirkan Al-Qur'an, nah ini lebih didahulukan. Tapi kalau orang-orang yang terpeleset yang dia mentafsirkan semua daripada makna Al-Quran, nah ini nggak perlu didahulukan. Makanya kan sebagian ulama ada yang mengatakan beda antara tafsir sama ta'wil itu berbeda. Makanya ada ayat ahkam, ada ayat mutasyabih. Nah, mutasyabih ini orang harus hati-hati. Harus hati-hati seperti alif lam mim, seperti ada ayat-ayat yang lain ada. Tamam. Wa ikrami sultan al-muqsit. Al-muqsit yani al-adil fi hukmihi baina ra'iyatihi. Kita menghormati raja yang adil. Itu termasuk daripada syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Maimun ibn Abi Syabib rahimahullahu ta'ala anna Aisyah radhiyallahu anha marra biha sa'il fa'atathu Kisra wa marra biha rajul alaihi thiyabun wa hay'ah fa'aq'adathu fa'akal faqila laha fi dhalik faqalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzilun nasa manazilahum rawahu Abu Dawud wal Hakim fi ma'rifati ulumil hadis wa qala huwa hadisun sahih. Jadi Sayyidah Aisyah lewat orang yang minta-minta, maka dikasih oleh Sayyidah Aisyah Kisra wa marra biha rajul alaihi thiyabu hay'ah, dan habis itu lewat juga laki-laki yang mempunyai penampilan yang yang hebat, fa'aq'adatuhu fa'akal. Tapi Sayyidah Aisyah pada saat itu bukannya malah cuma ngasih aja atau apa enggak, tapi menduduki laki-laki tersebut, kemudian makan. Fakilah habidal, kemudian ditanya kenapa yang satunya kau kasih aja, yang satunya ada tuh kau duduki dia, kenapa? Karena Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi Muhammad memerintahkanku untuk anzilun nasa manazilahum. Inti duduki orang itu sebagaimana derajatnya dia. Ya, derajatnya dia itu adalah orang yang terhormat, ya kita berikan haknya dia. Kalau derajatnya dia orang biasa, ya kita berikan. Jadi berbeda. Cara kita bermuamalah, berinteraksi sama orang tergantung apa yang dia miliki tadi. Fi ma'rifati ulumil hadis wa qala huwa haditsun hasan. Fasun wa Nabi Sa'id Samulah bin Jundub radhiyallahu anhu qala laqad kuntu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gulaman fa kuntu ahfadhu anhu fama yamna'uni min al-qawli illa annaha huna rijalan hum asannu minni rawahu al-Bukhari wa Muslim intaha ma awradahu al-Imam an-Nawawi bi ikhtisar. Sama ini menerangkan tentang orang yang lebih alim tapi dia kecil, tapi dia nggak mau ngomong, dia nggak mau tampil. Kenapa? Karena pada saat itu ada orang yang lebih besar daripada dia. Itu termasuk daripada rasa kita menghormati juga. Fasunnah, intinya fasunnah al-bad'u bil akbar awil afdal awil a'lam. Jadi intinya sunnah Nabi besar Muhammad itu kita memulai dengan orang yang lebih besar, orang yang lebih afdal, orang yang lebih paham, orang yang lebih tahu. Kapan ini semua kita mulai? Inda wujudi syakhsin yatamayyazu an sa'iril hadirina bimaziyati kibari sinni masalan, au ziyadatil ilm, au nabahatil dzikr, au syarafil nasabin nabawi, au syarafil imamati wal qiyadah, au syarafil jihad fi sabilillah, au syarafil qalam wal jud fi abwabil khair wa ashbahi dzalik. Fa sunnah fi diyafa wat takrim al bad'u bihi thumma biman ala yaminihi ayyan kana jam'an bainan nususi ad-da'iyati ila al bad'i bil yamin wan nususi al qa'idati kabbir wa laysa minna man lam yuwakkir kabirana wabda'u bil akabir wa ghayriha min al ahadits allati taqaddama. Intinya hadis ini mengajarkan kita kalau seandainya ada orang banyak orang. Jadi kalau kita bingung mau mulai dengan siapa, kita mulai dengan orang yang lebih tua, kita mulai dengan orang yang lebih afdal, kita mulai dengan orang yang lebih alim, kita mulai dengan orang yang mempunyai hubungan darah dengan Nabi Muhammad, kita mulai dengan orang yang jihad fisabilillah, kita mulai dengan orang yang seperti itu dulu. Kita mulai baru dengan siapa yang di kanannya dia. Kalau yang di kanannya dia, kasih kanannya, bukan kirinya, kanannya dia dulu. Tamam. Ini enggak habis-habis kayaknya nih. 19 kapan nih? Oh, panjang.
Tamam, harus sampai sini saja. Ya, intinya kita memberikan orang tersebut daripada hak-haknya dia. Makanya Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu orang besar, wali besar. Bahkan beliau ini sudah dikenal Nabi Muhammad sebelum beliau lahir. Itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Di dalam satu perkataannya beliau katakan, ma wasal illa annani a'taitu illa annani ta'addabtu ma'a syaikhi wa a'taitu ma yastahiquhu minal masyakhah. Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsyi katakan, aku ini enggak dapat magom yang tinggi seperti ini kecuali apa? Kecuali aku dapatkan karena aku beradab dengan guruku. Wa a'taitu ma yastahiquhu minal masyakhah, dan aku berikan guruku apa yang pantasnya seorang guru dapatkan daripada seorang murid. Ketika aku beradab dan aku berikan seorang guru apa yang pantas daripada aku untuk berikan kepada dia, makanya aku mendapatkan kedudukan yang begitu besar. Jadi sebelum beliau lahir, itu gurunya setiap hari berjumpa dengan Nabi Muhammad dan dikenalkan. Gurunya mengenalkan muridnya, ini anak punya murid nanti, namanya Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kenal Rasulullah, kenal dengan Habib Ali Al-Habsyi melewati daripada gurunya, padahal belum lahir, belum apa-apa, belum belajar, belum sholat, belum puasa, tapi gurunya sudah mengenalkan Al-Habib Ali Al-Habsyi kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ketika dia memberikan adab kepada gurunya, memberikan hak-hak kepada gurunya, Al-Habib Ali Al-Habsyi diberi gelar. Gelarnya adalah Maghnatisul Qulub. Maghnatisul Qulub ini orang yang mempunyai magnet. Jadi di Sewun itu, Ali Al-Habsyi tinggal di kota Sewun. Jadi di Sewun itu semua orang mendatangi, mengunjungi, dan semua orang cinta sama Habib Ali Al-Habsyi. Maghnatisul Qulub, magnetnya hati. Jadi hati orang ini ketika sudah berjumpa dengan Al-Habsyi diambil cinta. Yang ini ketemu cinta, yang ini ketemu cinta, yang ini ketemu semuanya. Sampai di kota Sewun itu cuma terkenalnya pada saat itu Al-Habib Ali Al-Habsyi. Nah, bagaimana dia dapatkan itu? Karena dia beradab dengan dia punya guru. Sampai-sampai diceritakan ketika pada saat itu ada orang lagi lewat, dia pengen datang ke Habib Ali Al-Habsyi. Nah, ketika dia mau ke rumah Al-Habsyi, dia pasti melewati pasar. Nah, di pasar tersebut dia ngelihat ada orang yang jual makanan. Makanan ini makanan enak, mahal. Ketika dia ngelihat orang jual makanan tersebut, dibeli sama dia, buat dia hadiahkan sama Habib Ali Al-Habsyi. Karena dia lihat nih, orang yang pantas makan makanan seperti ini nggak ada kecuali Habib Ali Al-Habsyi. Akhirnya dia beli itu makanan, dia kasihkan kepada Al-Habib Ali Al-Habsyi. Al-Habsyi lagi majlis, orang datang ya taruh aja. Nggak lama dari itu, ini orang pergi, ada orang datang. Yang mana orang datang ini minta kepada Al-Habib Ali Al-Habsyi, minta apa aja, yang penting dia butuh buat dia makan. Mau dikasih uang, mau dikasih makanan, mau dikasih apa, terserah. Al-Habib Al-Habsyi ngelihat ada orang yang baru ngasih hadiah kepada beliau, itu langsung dikasihkan lagi sama orang yang minta-minta itu, dikasihkan lagi kepada orang yang minta-minta ini. Akhirnya diambil sama orang yang minta tersebut, mau pulang dia ke rumah. Ketika di perjalanan dia pulang ke rumah, dia ngelihat makanan yang diberikan oleh Habib Ali Al-Habsyi. Dia lihat, ini makanan enak. Untuk anak yang miskin ini nggak pantas makan makanan ini, nggak pantas. Buat apa? Misalnya makanan kambing. Anak makan kambing, nggak pantas makan kambing. Daripada anak makan ini kambing, enakan anak jual. Anak dapat duitnya, terus anak beli makanan yang cocok untuk perut anak.
Habis itu duitnya masih sisa. Akhirnya dia mau jual ini makanan. Mau dia jual ini makanan, datang lagi orang yang ketiga. Orang ketiga lihat ini makanan. Ketika orang yang minta-minta itu mau jual makanan, orang yang ketiga datang langsung beli makanannya. Dibeli sama dia, dilihat makanannya dia, sambil dia katakan, "Oh, ini makanan enak. Yang pantas makan makanan ini hanya Al-Habib Ali Al-Habsyi." Dibeli sama dia makanannya, diantarin lagi kepada Al-Habib Ali Al-Habsyi. Jadi makanan itu enggak kembali kemana-mana, kembali kepada Al-Habib Ali Al-Habsyi. Itu magom yang seperti itu, yang tinggi seperti itu, didapatkan hanya kuncinya dia beradab dengan orang yang lebih besar, beradab dengan dia punya guru. Sampai hal sepele seperti itu, makanan yang sekecil seperti itu. Karena seorang orang penduduk Sewun pada saat itu merasa bahwasanya yang pantas cuma Habib Ali Al-Habsyi, mau dikasih, diberi, dikasih lagi ke orang lain, itu balik-baliknya ke Habib Ali Al-Habsyi. Insyaallah pada pelajaran hari ini kita mulai belajar sedikit demi sedikit bagaimana cara kita beradab dengan kita punya guru, kita beradab dengan orang yang lebih alim, kita beradab dengan orang lebih besar, kita beradab dengan orang-orang yang mempunyai kedudukan, mempunyai pangkat, karena itu sudah dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya